episode kedua kemarin itu bahas tentang teorinya. Nah sekarang mudah-mudahan bisa dipraktekin motret dengan artificial light. Intinya mah memanfaatkan cahaya yang ada gitu. Itu bisa menjadi sebuah konsep buat teman-teman untuk motret apapun sebenarnya. Cuman sekarang kebenaran di belakang kita udah setting still life. Oh iya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman ini sedikit saya minta doanya karena penonton Creator Room ini kemarin ada yang sudah dipanggil sang pencipta Om Hengki Subiantoro. Di Creator Room berikutnya dia di beberapa hampir semua Creator Room dia hadir. Cuman sekarang dia nggak akan bisa hadir lagi buat selamanya. Dia nggak nyangka banget teman dekat, teman yang suka sharing di Creator Room juga. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita kasih doa aja buat Om Hengki supaya diangkat derajatnya. Amin. Amin. Ya lanjut ke materi. Ini di belakang, ini udah setting still life. Kalau dari konsep, karena barang yang ada di sini itu kebanyakan benda-benda kecantikan, jadi yang ada di belakang ini itu parfum, warnanya merah. Nah, konsep yang kita coba buat ini memanfaatkan cahaya yang ada, memanfaatkan shape, memanfaatkan shadow, bayangan, supaya jadi satu konsep yang enak dilihat lah, enak dilihat sama mata. Belum tentu fotonya kejual, cuman ini cuman mau nunjukin gimana cara kita yang biasa saya lakukan untuk motret itu kebanyakan untuk di studio ya begini. Walaupun saya motret model, saya pasti pakai tripod. Ini sambil geser-geser ya. Saya pasti pakai tripod. Kenapa? Yang mau nanya boleh langsung. Kenapa pakai tripod setiap motret? Karena yang pertama kali saya biasanya lakukan itu adalah menentukan posisi, menentukan angle. Bendanya udah disimpan di depan. Setelah nyeting benda, kita setting kamera di tripod, nentuin angle. Udah dapat nih angle-nya, baru deh kita setting lampu dan lain sebagainya. Properti, elemen pendukung, aksesoris pendukung, semuanya kita setting. Ya memang sih sebenarnya motretnya hanya butuh waktu 15-20 menit mungkin ya untuk dapetin yang kita inginkan. Cuman nyetingnya ya butuh waktu lumayan karena semua barangnya handmade. Nah ini konsep ini kebetulan konsepnya itu si parfumnya tuh warnanya merah. Botol parfumnya tuh warnanya merah. Terus tutupnya warnanya hitam, semua glossy, mengkilat. Nah, saya coba pengen maduin backgroundnya itu merah juga dan elemen-elemen lainnya juga merah. Jadinya merah di atas merah, tapi ada sisi hitamnya juga. Nah, dibantu sama sedikit mainin bayangan. Nah, bayangan itu diciptain ya sama pantulan lampu, cutting, lampu di cut biar sampai ke subjeknya, bayangannya kita cutting sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan konsep yang kita pengen. Nah, sebenarnya prosesnya itu sebenarnya yang menarik. Prosesnya ya bisa makan 2 jam, 3 jam. Kita tadi start setting jam berapa ya, Kim? Jam 3:30. Nah, dari jam 3:30 kita start setting tuh jam 3:30. Baru kelar tuh
maghrib. Baru kelar maghrib. Jadi sekitar 2,5 jam kita setting buat ini, sampai dari bikin hal-hal lain. Ya nanti kita lihat deh. Dari belanja sampai bikin. Dari belanja sampai bikin. Walaupun tapi satu frame yang sesuai dengan hati, karena fotografi menurut saya foto yang bagus, foto yang muasin itu gimana foto yang sesuai sama konsep awal kita sebetulnya. Jadi kita mencoba merealisasikan apa yang ada di pikiran, yang ada di imajinasi. Oh bayangannya nanti gini, posisinya nanti gini, lightingnya nanti gini, komposisinya nanti gini. Nah itu kita create semua sampai jadi satu frame yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, walaupun dalam perjalanan kita bikin beberapa properti kurang sempurna, tapi nggak apa-apa, itu bukan menjadi sebuah kekurangan. Kita pengen nunjukin aja sebenarnya kerja detail untuk bikin properti itu sebaiknya sedetail mungkin, sebaiknya sepresisi mungkin. Maka nanti kita lihat deh. Nanti kita lihat bentuk-bentuknya sengaja kita nggak sempurnain supaya bisa kelihatan sama teman-teman. Walaupun ada Photoshop, walaupun ada nanti yang namanya post processing. Cuman, nah kita motret ini kita coba meminimalkan post processing. Kita meminimalkan editing yang banyak banget. Ya, jadi porsi motretnya itu bisa kita bilang 70-80% lah. Sisanya tinggal penyempurnaan. Mungkin gelap terangnya, levelingnya, shadownya, dan lain sebagainya, croppingnya mungkin. Yang tinggal kita sempurnain sesuai dengan apa yang kita pengen. Gitu. Ini masuk ke sananya gimana ya? Kameranya dibuka? Boleh. Gak bisa kan? Bisa. Oh iya benar. Nggak pakai power bank ya? Kayak gini. Sama ini posisi kamera kita tentuin dari awal. Udah di sini. Terus Kalau cabut mati. Tapi cobain aja. Cabut dulu. Bentar ya, dicabut dulu ya. Tapi suaranya masuk kan? Nah, tuh. Nah. Masuk ya? Ya. Oke. Di tripod kita tentuin dulu. Kita sebenarnya udah nyimpan benda di sini. Parfumnya. Setelah nyimpan, kita cari angle. Memang sih kelihatannya settingannya berantakan, cuman ya hasilnya sesuai dengan yang saya pengen. Coba di sini. Gambarnya nggak masuk, Kang Agus. Bentar. Oke, masuk ya. Ini sesuai yang saya pengen, konsepnya itu gini. Nah, ini yang tadi saya bilang soal properti. Nggak bisa. Baterainya nggak bisa. Bentar ya. Maaf ya, sabar ya. Karena kita sambil praktek ya, jadi. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang properti yang kita buat tadi dari 3/4 itu kita bikin bungkus-bungkus ini. Jadi konsepnya red on red, merah di atas merah. Ini semua full merah. Di sini ada hitamnya, tutupnya hitam, sama nanti ada shadow juga. Saya pengennya sih gitu, jadi main garis, main elemen visual, supaya fotonya enak dilihat dengan lighting yang ada gitu. Sebenarnya lampu yang teman-teman lihat di sini bisa juga
pakai lampu yang ada di rumah, lampu belajar, lampu yang lainnya. Karena kita di sini nggak ada lampu belajar, ya, ya kita pakai lampu continuous. Kebetulan lampu continuous. Ada satu lampu flash untuk fill in bagian dari sini nih supaya dapat ke sini lagi. Nah, sebenarnya kalau melihat dari settingan, ini settingannya hancur. Lihat aja sih. Ya, settingannya hancur. Tuh, kanan kiri. Di sana ini tuh buat nge-cutting. Nah, karena kita nih mainin cahaya ya. Cahaya itu kan kita bisa lihat jatuhnya cahaya ke sebuah objek. Nah, kita nggak pengen misalnya ada cahaya di sini. Caranya gimana? Karena di sini dia nyebar ke bawah, ya otomatis kita cutting. Si cahaya itu kita cutting pakai cutter ini. Ini mau karton, mau buku, mau apapun terserah yang ada di rumah aja. Pakai ini, jadi si cahaya itu tuh nggak ke sini, tapi hanya ke sini, dan ke sini. Gitu. Terus, nah, kayak kita ibaratnya motret burger McD. Sebenarnya burger McD yang tumpukan itu, dia nyusunnya sebenarnya kayak gini. Kalau melihat dari sisi sini, dia nyusunnya berjarak. Untuk dapetin apa ya? Biar seimbang. Dia nyusunnya berjarak. Ini juga nyusunnya berjarak. Tapi nanti hasilnya kan karena fotografi foto itu 2 dimensi, jadi hasilnya kayak rata gitu. Nanti akan ada sedikit bayangan di sini, ada bayangan di sini ada bayangan, di sini ada bayangan, di sini ada bayangan. Nah, itu buat munculin dimensi aja sih sebenarnya, supaya fotonya nggak terlalu flat. Gitu. Sekarang ini kayak misalnya ganjelan ini nih, ganjelan buku. Kita pakai apa aja? Kita pakai barang apa aja supaya posisi yang kita mau itu tercapai. Mau ganjelan buku, mau ganjel pakai apa, ganjel pakai apa. Jadi banyak banget perintilan-perintilan yang bukan non fotografis yang bisa kita pakai. Yang penting mah konsepnya masuk, ininya dapat, tujuan akhirnya dapat, jadi bebas mau pakai cara apapun, mau nge-cuttingnya pakai apapun bebas. Nah, sekarang kita coba screenshot dulu kali ya. Iya. Oke, kita coba nyalain satu-satu. Kita coba ke flash dulu. Di sana aja. Ya, di situ aja. Gimana kah screenshot? Share screen. Nah, ini kita tethering. Masuk, Ti? Masuk. Ya, masuk. Ini tethering. Jadi kita coba satu-satu ya lampunya. Ini kita lampu yang paling kecil aja dulu. Nah, itu lampu yang paling kecil. Nah, itu lihat hasilnya. Bisa teman-teman lihat. Hasil cuttingannya tuh yang tadi cuttingan hitam tuh berasa di sini nih. Gitu. Terus, nah buat dapetin ini sini. Ini agak kotor ya. Si parfumnya. Buat dapetin ini, supaya dimensinya ada, bahwa ini tuh bentuknya enggak flat. Gitu. Ya ini di sini bocor, di sini bocor, nggak apa-apa. Nah setelah itu kita coba masuk ke lampu kedua. Oke.
sekali lagi, sebenarnya ini bisa pakai lampu apa aja. Lampu belajar sekalipun juga bisa. Kita coba. Nah, ini hasil yang kedua. Nah, bisa teman-teman lihat, ini hasil lampu kedua. Hasilnya gini. Ya mungkin kalau misalnya warnanya beda-beda, ya mungkin beda-beda LCD ya. Di teman-teman di handphone atau di kamera lebih bagus, di handphone lebih bagus, ternyata di LCD monitor laptopnya agak lebih pudar merahnya. Ya itu masalah klasik lah. Kalibrasi. Cuman ini dapat. Nah, saya pengen masukin shape lagi, masukin shadow, elemen bayangan buat bikin lebih dapat aja, lebih dramatis aja sih sebenarnya. Ada satu lampu lagi. Nah, tuh. Sebentar dijepret ya. Nah, ini selera, balik lagi ke selera ya sebenarnya. Teman-teman bisa suka ini, bisa suka yang sebelumnya, bisa suka yang pertama. Itu bebas, konsepnya bebas. Saya cuman mau nunjukin fungsi dari kreativitas kita mengarahkan cahaya ke sebuah objek supaya mendapatkan apa yang kita pengen, supaya mendapatkan kesan yang kita pengen atau kesan baru, bentuk baru dari si objek tersebut. Gitu. Ya, ini still life kan bebas ya sebenarnya. Kita nggak bisa bilang ini komersial bisa dijual, kita nggak bisa bilang ini orang lain masih suka sama apa yang kita foto. Cuman buat tahap pelatihan, buat teman-teman tahap pelatihan, puasin dulu konsep atau realisasikan dulu konsep yang ada di imajinasi supaya berhasil jadi kenyataan. Nggak usah ngelihat dulu orang mau suka foto kita atau enggak. Nah, ini kenapa pakai tripod? Karena ya cahaya yang udah kita setting itu dengan, kalau misalnya kita motret handheld nih, cahayanya kita setting motret handheld kanan kiri gitu ya. Ya moodnya berubah, moodnya beda, konsepnya akan beda gitu dengan apa yang kita pengen. Jadi sebenarnya sabar untuk dapetin satu foto yang benar-benar kita pengen dengan tripod. Karena bendanya diam. Sekarang kalau misalnya kita handheld nih, kita geser sedikit ke kanan. Jatuh bayangannya yang ada di sini itu pasti beda, pasti berubah. Jadi sebenarnya yang ngalah itu bukan kameranya, tapi bendanya. Yang ngalah itu bendanya. Misalnya bendanya kita geser. Oke. Bendanya kita geser sedikit demi sedikit gitu. Sampai kita dapat nah, oke. Sebentar. Ini masih share screen kan ya? Masih kan? Oh. Jadi kita geser. Ini foto pertama. Ini foto kedua. Nah, kita geser enak mana. Jadi yang kita kalahin tuh bukan angle-nya. Bukan angle kameranya. Jangan kita, oh ini kurang enak nih kayaknya. Ini geser kanan sedikit, geser kiri sedikit. Itu akan ngerubah jatuhnya cahaya ke objek. Itu akan ngerubah semua settingan jatuhnya cahaya ke objek karena
dia statis. Lampu itu statis. Ya harusnya yang kita rubah itu adalah subjeknya, objeknya kita geser-geser. Jadi nanti tuh akan dapat ini bentuk seolah-olah tangga. Di sini ada shadow. Di sini kesan misahin, kesan kepisah antara bayangan. Sini nyatu, terus di sini merahnya ngeblend, tapi tetap ada garis di sini misahin antara parfum sama background gitu. Tapi yang teman-teman tadi lihat kan secara setting di situ tuh berantakan banget gitu. Di bawahnya ada buku, ada gelas buat ganjel, pokoknya apapun lah. Yang penting dapetin semua yang kita pengen. Nah, secara konsep lighting. Sekarang coba kita modifikasi sedikit. Ini kenapa konsepnya ada kayak frame hitam di sini, padahal itu cuma karton. Karena saya pengen ngimbangin si tutupnya yang warna hitam. Tutup parfumnya warna hitam diimbangin sama seolah-olah ini frame. Garis hitam yang ada di sisi kiri itu. Gitu. Jadi kita mainin elemen visual di sini. Sekarang coba kita modifikasi sedikit. Lampu ini mati. Lampu yang kanan ini mati nih. Kita coba jepret. Ini lagi-lagi tinggal selera teman-teman suka yang mana. Cuman saya cuman pengen ngeliatin teman-teman bisa nge-explore cahaya itu sebenarnya karena saya pengagum cahaya ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan cahaya sama bayangan gitu ya. Itu kayaknya saya pengen create, saya pengen buat sendiri. Jadi apa yang ada di kepala itu ya coba direalisasikan ke situ gitu. Ya memang butuh effort, pengorbanan untuk ngelipet-lipet, nyimpen itu supaya diem gitu, supaya statis. Ya jadinya tapi puas gitu. Antara foto yang ini atau yang sebelumnya, yang lebih terang, ini atau ini. Nah kita bisa terserah teman-teman. Yang penting bisa dipraktekin. Nah masalah equipment sebenarnya memang equipment itu mempengaruhi hasil yang kita pengen. Cuman apa yang kita punya di rumah coba kita explore dulu. Kita coba manfaatin dulu. Yang di flyer, yang teman-teman lihat itu yang di flyer foto toples. Itu saya hanya motret dengan lighting kamera handphone. Itu pakai lighting kamera handphone, di depannya disimpan gelas lagi. Si lightingnya di depan gelas. Dimasukin filter merah. Gitu. Filternya juga ini kertas mika, kertas jilid yang warna merah itu dimasukin. Jadinya biasnya gitu. Jadi ya karena saya suka sama cahaya, jatuhnya cahaya terhadap sebuah objek itu buat saya itu menjadi visual yang menarik. Makanya kita coba buat konsep foto kayak gini tuh nunjukin bahwa cahaya itu benar-benar bisa merubah mood, bisa ngebangun mood, bisa menciptakan visual dengan konsep yang ya menurut kita sesuai aja gitu. Ada pertanyaan kah? Waduh, saya lihat ke sini. Ada pertanyaan? Mau lanjut? Biar saya ngopi dulu. Kayaknya belum ada nih. Ini belum ada pertanyaan nih. Ya. Terus ngomongin apa lagi dong? Mau bertanya sama ini? Nih, moderatornya mau Mau bertanya. bertanya sama Kak Agus.
eh, setelah sebelumnya kita membuat konsep dasar ya, dengan apa yang akan kita buat, terus juga pastinya kan kita berpikir lightingnya akan seperti apa gitu kan, terus memakai beberapa titik lampu, lalu itu tadi ya mungkin pakai ada aksesorisnya apa aja kayak tadi cutting gitu kan ya. Terus juga terasa sekali kan di sini tuh konsepnya layering ya kan ya. Layering ya. Layering gitu kan, terus juga jadi gitu tadi gitu efeknya yang terjadi, efek 3 dimensinya itu tetap terasa gitu ya kan, jadi menyenangkan, jadi seru saya bilang sih soalnya red on red ya gitu jatuhnya Red gitu on kan. red. Red on red gitu, terus juga ada bermain-main aksen ada warna hitam juga sebagai yang nemenin si untuk fotonya seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan ini nih Kak Agus, oke ya, bagaimana nih ukurannya kalau kita tuh sudah merasa ini udah proper, ini udah cukup gitu kan ya, secara teknis gitu, secara rasa juga gitu kan. Ya udah, artinya kita udah oke, stop ya, cukup sampai di sini tuh dengan keyakinan bahwa kita sudah benar-benar sesuai konsep yang kita inginkan gitu. Nah, ini mungkin dari pengalaman Kang Agus tuh bagaimana? Nah, kalau teknis mungkin akan terukur ya, Kang Agus ya. Ya. Latihan itu aja. Akan terukur, maksudnya ini yang Kak Agus rasakan sendiri, apakah malah jadi bikin ribet gitu ya kalau kita ngomongin rasio perbandingan intensitas lampu yang satu dengan yang lain gitu, atau benar-benar ya kita bermain rasa nih gitu kan. Nah, kalau udah rasa kan ukurannya akhirnya itu tadi ya subjektif lah kayak gitu. Nah, Kak Agus gimana nih gitu? Yang biasa Kak Agus lakukan gitu kan ya, untuk akhirnya menentukan ini udah terus coba ekspor yang lain gitu kan, ini udah cukup, nah itu tuh gimana Kak Agus? Siap nun Kang Ruli. Jadi gini, pertama sih yang biasanya saya lakuin kalau misalnya nge-create, beda dengan motret street yang taking picture gitu ya. Itu mungkin yang kita butuhin di sana itu adalah shortlist. Nah, kalau misalnya di sini kita memang kalau misalnya making picture, kita nge-create semuanya, kita menciptakan semuanya, apa yang ada di imajinasi kita ciptain itu sebenarnya referensi yang paling dasar buat merumuskan membatasi imajinasi kita supaya tidak kayaknya gini bagus, kayaknya gitu bagus. Pakai mood board. Jadi di awal itu kita udah ngeprint referensi atau foto-foto orang lah. Foto-foto orang kita lihat, referensi foto-foto yang dari kita lihat dari Google. Kayaknya lightingnya pengen gini nih. Terus komposisinya pengen gini, bendanya pengen yang ini. Nanti propertinya adanya ini. Nah, itu semua dirangkai dalam satu paper buat guiding kita untuk dapetin foto yang kita pengen gitu. Kalau zaman dulu kan disket ya, orang ngegambar, kalau yang nggak bisa ngegambar ya diceritakan secara lisan aja. Ini kubus yang ini ada di kanan bawah, ngadepnya ke kiri, nyerong ke depan. Nah, itu juga kan bisa diimajinasikan nanti kan dari tulisan itu gitu. Terus kita lihat bendanya reflektif atau enggak, bentuk bendanya seperti apa. Itu berkaitan dengan teknis sebenarnya. Sama
misal kalau misalnya konsep si ini tuh, si benda ini tuh untuk jualan, diperuntukkan untuk siapa bendanya. Jadi si produknya ini nanti kita kaitkan dengan foto yang bisa menggambarkan peruntukan dari si produk itu dibuat gitu. Kalau misalnya ukuran kepuasan atau tidak, nah balik lagi ke mood board. Saat misalnya kita nih udah mood boardnya udah kita lengkapin sampai hasil akhirnya kan kayak gini. Setelah itu dapat dari semua effort kerja yang kita lakukan, udah dapat nih di jepretan pertama, kedua misalnya. Ya udah, kalau udah ngerasa dapet, udah fix. Itu tandain fotonya. Nah, saya juga ngebiasain motret, tethering ke laptop. Kenapa? Karena LCD kamera itu paling besar hanya 3 inch ya. Secara detail kita nggak bisa ngelihat jatuhnya cahaya ke sisi kanan, sisi kiri penuh secara full di layar 3 inch itu. Makanya kalau di laptop itu kan 13 inch lah paling kecil gitu ya, atau di iPad itu 10 inch ya paling kecil, itu kayaknya akan bisa lebih terkoreksi gitu. Ya sisi ini kurang nih, bagian ini kurang nih. Oh ini ternyata belum fokus nih di LCD 3 inch nih fokus. Ternyata setelah kita pindah ke laptop, oh belum fokus. Terus masalah brightness kontras misalnya, kayaknya di kamera lebih bagus deh. Kok pas pindah ke komputer berubah ya? Nah, kayak gitu-gitu mungkin jadi bisa disiasatin nih antara LCD sama komputer gitu. Jadi kita belajar untuk motret secara detail lah. Kalau misalnya motretnya santai kayak gini, nggak diburu-buru gitu. Gitu sih. Nah, terus tadi apa lagi ya, Kak? Ukuran kepuasan gitu. Kalau misalnya berhubungan nih sama foto pesanan, orang pengen produknya difotoin gitu. Kalau misalnya, nah balik lagi kalau ke foto pesanan juga tetap mesti ada mood board, mesti ada batasan si yang pakai jasa kita itu udah sesuai belum nih mood boardnya, konsep akhirnya kayak gini misalnya. Kalau udah sesuai, tapi hati kita nggak sesuai, kalau misalnya foto pesanan, ya kita penuhin dulu apa yang mereka pengen. Itu apa yang mereka pengen tuh kita penuhin dulu. Setelah itu, setelah dapet, oke fix ya, jadi saya boleh minta waktu 10 menit ya untuk coba ngerubah lighting yang kita pengen atau ngerubah komposisi yang kita pengen. Toh pesanan mereka udah jadi gitu. Keinginan mereka atau kepuasan mereka udah kita kasih gitu. Nah, kita coba muasin diri sendiri dalam 10 menit itu ternyata kita lebih puas, ya udah, oke nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti si klien suka dua-duanya ya syukur, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya si klien lebih suka punya kita ternyata ya alhamdulillah lagi. Gitu. Ukurannya sih gitu kalau misalnya masuk ke foto pesanan. Tapi kalau misalnya masuk ke foto pribadi yang ini disukain sama pribadi, nggak peduli sama orang suka atau enggak, ya sebenarnya bebas, nggak ada tolak ukur juga. Kayak misalnya motret ini misalnya nih konsep saya sebenarnya foto yang ini. Konsep saya foto yang ini nih. Ini dari mood board yang saya bikin, dari visual yang saya rencanain gitu. Konsepnya masuknya ke sini, ke foto ini. Ya karena udah dapet, udah puas gitu. Kalau misalnya sayang, kita udah nyeting selama 3 jam gitu. Motretnya cuma 10 menit, 15 menit. Kalau misalnya sayang ya explore di lighting aja. Misalnya dibuat gini, dibuat yang lain, atau komposisinya rubah, kubusnya dirubah. Kayak kubus ini misalnya pindah tidur di sini, kubus ini pindah tidur di sini. Frame ini mungkin pindah ke sini, bayangan ini ilangin, dan lain sebagainya.
ya udah dibebasin. Tapi kita udah punya foto yang kita pengen. Secara konsep awal gitu. Itu Kang Ruli. Apalagi yang belum terjawab ya? Sip. Oke. Siapa lagi sekarang? Ini ke grup chat coba ada yang mau Belum tanya? sih, Oh, masih belum. ada belum. Masih pada menyimak. Masih pada Silakan menyimak. kalau teman-teman mau Belum. open mic. Ya boleh loh kalau mau open mic. Dibuka, sudah saya buka. Siapa yang mau open mic? Atau mau dari Bunda dulu? Oh ini ada guru saya nih, Pak Anto Resi. Pak Anto, Pak Guru, silakan mau tanya Pak. Atau ada yang mau nanya kasus-kasus lain, kasus-kasus. Maksudnya bukan ke misalnya ke kain atau ke benda-benda yang mantul. Atau Kang Agus masih mau ngasih tips and trick untuk benda-benda yang lain? Oke. Benda-benda yang lain nyeting dulu dong. Ya maksudnya ya, contoh-contoh. Ini kayak misalnya nih, ini kan tiga-tiganya lampu nyala nih. Kita coba matiin yang flash yang belakang ya. Oh, sebentar. Jadi flash yang belakang kita matiin. Nah, dengan foto yang ini, dengan yang ini, beda kan? Secara dimensi atau secara misalnya kita mau tes di live doang deh, nggak usah ngeliatin, nggak usah nonjolin produknya, kita coba ngelatih lighting aja. Ya udah gini juga cukup kok sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita mau nonjolin produknya ya pakai yang ini. Yang ini ya nggak ada salahnya semua. Tapi kalau misalnya komersil, foto produk, ya produknya harus menonjol sih yang jelas dibanding yang lainnya. Kalau saya mencoba menyeimbangkan ini, kayak red on red, kita merah di atas merah, mencoba menyeimbangkan antara hitam ini, hitam frame dengan tutupnya, karton-karton merah dengan parfumnya yang warna merah. Sesimpel itu sih konsepnya. Cuman kalau yang ini ada dimensinya, yang ini juga sebenarnya berdimensi, cuman lebih ngeblend ke background. Gitu. Kita cobain. Jadi ini antara hitam ini dengan merah ini sebenarnya ada jarak sih. Jaraknya jauh banget, 30 cm. Ya, Mas udah capek megang kamera ya? Silakan ini ada yang open mic kalau mau bertanya, Akilah atau Omanto, silakan. Silakan loh. Belum masuk suaranya. Belum masuk suaranya. Pak Anto nggak ada suaranya? Sudah open mic tapi nggak ada suaranya. Kayaknya nggak bisa ya. Silakan yang lain. Yang lain dulu boleh. Atau Pak Anto chat di... Belum ada yang bertanya. Kalau Kang Ruli mau menambahin lagi. Ya udah tuh. Ya, silakan. Kang Agus. Ya?
Saya mau tanya, Kang. Boleh. Loh, ya, jangan lupa. Boleh. Sok enggak? Aduh, saya mau tanya Kang Agus. Kalau misalkan kan kita udah lihat itu produk itu minyak wangi ya Kang ya. Nah, tapi kan kita belum tahu minyak wanginya itu diperuntukkan untuk laki-laki atau perempuan Kang. Gimana Bang Roni? Lanjut. Ada suaranya lagi Bang Roni? Suara saya masuk nggak? Masuk kok. Bang Roni yang hilang. Sini. Suara saya yang hilang Kang. Oh. Saya mau tanya Kang. Itu kan produknya kan kita udah tahu Kang, minyak wangi Kang, parfum. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau arahin produk itu kita jual untuk khusus perempuan Kang. Apakah kita perlu nambahin ornamen atau hanya kita main di caption produk aja Kang? Kalau misalkan kita main ornamen yang enak buat parfum itu apa Kang kita masukin? Untuk perempuan minimal Kang. Nah, kayak misalnya konsepnya si gini deh. Balik lagi ke ini kalau misalnya masuk komersil ya, balik lagi ke si produk ini diperuntukkan untuk misalnya perempuan. Perempuan tuh ada kalangannya 20 ke 30, 30 ke 40 dan seterusnya gitu. Kayak misalnya nah parfumnya pun kan sebenarnya beda-beda, ada yang fresh, ada yang lebih kalem, ada yang lebih suka yang kayaknya tuh kesannya tuh manis gitu. Ya, itu balik lagi ke situ dulu tuh, baru kita ngebedah mood board-nya itu dari situ gitu. Misalnya parfum cewek yang fresh gitu, yang seger gitu. Ya kita coba masukin ke konsep-konsep yang seger, yang berhubungan sama yang seger, misalnya air lah, di misalnya background-nya air terjun gitu, mau outdoor gitu, atau mau di indoor misalnya air. Terus warna mungkin lebih ke cerah, warna langit, warna biru, ke warna biru. Nah yang gitu-gitu sebenarnya kan konsepnya dari elemen visual, dari warna, dari properti itu bisa kita kolaborasiin menjadi sebuah konsep yang sesuai sama si parfumnya itu sih. Ya, hancur sudah. Settingan yang tadi itu hancur udah, berarti udah dapetin foto yang bagus sih sebenarnya. Kalau misalnya kita rubah lagi, nah kayak gini nih, usahain, ini tips dan trik juga. Saat kita nyimpen properti atau alat pendukung, bahan pendukung yang in frame, baik yang in frame atau yang nggak in frame, usahain sepaten mungkin. Jadi kalau misalnya nggak ketebak angin gitu, atau kita nggak sengaja nyenggol, ternyata angle-nya berubah, atau propertinya jatuh, berubah gitu. Itu sebenarnya bikin nggak enak juga sebenarnya. Kayak misalnya si cutting gitu tuh, atau ini butuh satu lampu tambahan nih kayaknya dari kiri atas. Satu lampu tambahan itu misalnya dicari dulu nih sama asisten. Si fotografer tetap harus duduk di belakang kamera karena dia yang bisa ngekoreksi jatuhnya cahaya yang ada di benda. Kalau misalnya kita solo karir nih, nggak ada asisten, itu pasti akan 2 kali lebih lama motretnya. Udah gini, jepret, kesini lagi, geserin lagi lightingnya, balik lagi ke sini, jepret lagi, itu akan makan waktu.
sampai yang kita dapat. Kalau misalnya kita kerja sama, teamwork sama temen, saat dia posisinya di sana tuh, kayak Dion, geserin dong dikit lightingnya, turunin dikit, kananin dikit, kiriin dikit. Oke, udah sip, stop. Kita jepret, oke, dapat nih. Saat udah dapat, nah di situ patenin, kasih light stand, dipatenin dengan sudut yang sama gitu. Sama halnya kayak tadi cutting yang buat nge-cut lampu itu, usahain jangan di-cutting sama tangan misalnya. Coba dong cutting nih sama tangan. Udah dapet cuttingannya. Oh, segini nih cuttingannya. Ya udah di situ pasangin tripod, pasangin apa kayak gitu yang buat si cutting ini tuh diem di situ, dia nggak berubah lagi gitu. Soalnya kalau misalnya pakai tangannya kan yang namanya juga manusia nafas gitu ya, geser-geser naik turun, yang nggak akan dapat yang konsisten, nggak akan dapat lighting yang konsisten gitu. Jadi diusahain seminim mungkin semua yang berhubungan dengan pemotretan ini itu diem di satu tempat gitu. Nih kayak kita coba barusan ya, udah dibenerin. Itu pasti beda. Tuh, hasilnya akan beda. Tuh. Tuh, beda kan? Jatuhnya bayangan di belakang tuh. Itu kan beda dengan yang ini. Nah, buat latihan, sebenarnya buat latihan cahaya, lighting, sebenarnya yang begini-begini itu penting, perlu banget gitu. 1 lampu dulu, terus 2 lampu, terus 3 lampu. Nah kayak gini nih, ini beli di fotokopian, ini tuh bisa buat mantulin cahaya. Misalnya, ya kayak benda tadi, mau kasih fill in di sebelah sisi sini, tapi nggak usah lagi pakai lighting. Ya tinggal dipantulin aja, disimpan di sampingnya gitu ya. Simpan di sampingnya, ini benda. Nah, simpan di sini itu akan mantul. Sedikit banyaknya ini akan berpengaruh terhadap bias yang ada di objek, bentuk yang ada di objek, highlight yang ada di objek gitu. Begitupun cuttingnya ya. Buat cutting, nah kayak gini tuh, ini di fotokopian banyak buat nge-cutting cahaya bisa pakai ini, bisa gini, bisa gini. Cuman nanti setelah dapet, ya patenin gitu. Ya kecuali kalau misalnya motret orang, yang orangnya bergerak gitu, walaupun di studio, ya cutternya mesti gede supaya tetap saat dia gerak bebas nggak ngaruh si cuttingnya gitu. Kayak gini-gini tuh sebenarnya ya barang-barang murah tapi penting. Kayak misalnya cermin kecil buat mantulin cahaya, buat ke objek, buat nimbulin bentuk lain, nimbulin elemen lain gitu. Itu sih bebas-bebas aja, tergantung kita ininya, sukanya terhadap apa. Yang jelas sih intinya kita bisa ngendaliin cahaya yang kita buat gitu. Kita ya tanda kutipnya bisa menjadi penciptanya yang ngatur kanan kirinya cahaya. Beda sama kalau kita motret dengan cahaya matahari, kitanya yang menyesuaikan, cahayanya yang diem. Mataharinya yang diem, nggak bisa kita geser. Kalau misalnya kita yang pakai artificial light, ya lightingnya yang kita geser gitu. Bendanya diem. Gitu, sebenarnya sama aja sih. Ini biar nggak ngomong terus, ada yang nanya dong. Ada yang nanya dong. Ada belum?
Saya sih motret ini buat enak dilihat aja sebenarnya. Dengan merah, ketemu merah, ada unsur hitam, ada unsur bayangan, udah gitu aja sih. Walaupun nanti pasti ada penyempurnaan sedikit. Kenapa? Nih, ada sambungan karton. Tuh. Jadi Nih. post processingnya lebih ke yang tidak memungkinkan aja gitu ya kan? Ya, post processingnya itu ke hal yang tidak memungkinkan, minor lah. Kayak gitu gitu. Di sini di depan sebenarnya ada sambungan juga. Tuh, nih ketidaksempurnaannya kan kelihatan nih. Tuh, ya kelihatan lah bikin dadakan gitu. Cuman kayak kita misalnya mau bedanya seni lukis gitu sama fotografi. Kalau seni lukis itu yang ada di imajinasi dituangkan ke dalam kanvas. Misalnya kubusnya itu ya dibikin gitu. Dilukis si kubusnya itu. Nah kalau fotografi, gue pengen ada kubus nyatu, bentuknya gini, ya dibikin juga kubusnya gitu, sama aja kan jadinya. Ini juga membuat kubus kok, cuman nggak digambar. Kontroversi lah sedikit ya, biar kontroversi ya. Antara seni murni dan seni terapan gitu kan, fotografi itu seni terapan. Soalnya ini ada guru seni lukis nih yang pakai topi. Terus kalau misal itu kan memunculkan logonya dari parfumnya gimana ya caranya? Oke, siap. Kita munculin logonya ya. Habis. Maaf. Gini. Asisten. Cobain si produknya lu puter. Lu duduk di situ. Puter sedikit-sedikit. Kebanyakan. Tetap di porosnya ya. Nah, itu gunanya asisten sebenarnya. Jadi kita tetap ada di belakang kamera. Kita tetap lihat di sini. Coba puterin lagi. Sip. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa dengan lighting yang ada, kita mesti tambahan lighting, ya kita tambahin aja lightingnya. Ya, atau composite tool. Misal, kayak kemarin yang pelajaran yang Creator Room 2, yang motret motor dengan satu lighting ternyata bisa mendapatkan foto seperti itu gitu. Ya di stitching aja, lightingnya digeser-geser, terus dikanibalin gitu. Ini juga sama, karena kita terbatas cuma ada 3 lighting. Ini udah dapet nih masternya, karena bendanya nggak berubah kan, tripodnya nggak berubah, jadi kemungkinan geser itu sedikit gitulah. Artinya kita bisa nge-compose itu. Kita coba geserin lampunya. Kita fokusin di logonya. Ini kita fokusin di logonya. Kita coba jepret.
Oke. Nah, ini kita fokusin di logonya ya. Nanti si foto ini Kecilin kali ya dikit ya. oke. Si foto ini kan udah kelihatan nih parfumnya, logonya dibanding yang ini. Nah, ini kan lebih kelihatan. Ya kita kompos aja ke sini. Toh nggak berubah kan posisinya? Kompos apa Kang? Kompos apa? Ya udah lah. Coba dipraktekin komposnya Kak. Nama-namain kerjaan. Tanggung kan tanggung. Oh, Composite. itu pasti kayak kan. Ya, itu nanti metode 3 post processing. Ya, nggak boleh. Ya. Ini bahasa Sunda nama kudu leukeun teh. Wah. Coba di-translate. Ditranslate ya, Kang? Ya, leukeun teh. What is the meaning of leukeun? Harus sabar, harus telaten ya bahasa iya. telaten gitu. Jadi nih kita coba kompos nih ya. Nih kita coba nggak usah lihat dulu yang lain. Kita ke produknya dulu. Ini masih share screen kan ya? Masih. Ini ke produknya dulu. Kita utamain lampunya ke sini nih. Kita muter ke situ. Terus kita coba pakai turunin 2 stop. Shape yang kesini. Nah, buat dapetin ini gunanya turunin 2 stop. Terus kita lihat nih, ini gerak nggak antara frame sebelumnya? Tuh, ini gerak nggak? Nah, ini gerak. Kalau misalnya kalian detail, ini tuh gerak. Kenapa gerak? Karena tangan kita neken ke kamera. Kalau composing itu sebaiknya motret pakai timer. Kita coba motret pakai timer. Oke, kita motret pakai timer ya. Oke, dapat. Sekali lagi. Nah, coba lihat. Geser nggak? Nah, nggak geser kan? Iya. Nah, ini enak. Ngomposnya ini enak. Ini ngomposnya akan enak sekali. Tinggal ngebras aja. Coba Kang. Nggak sampai 5 menit jadi. Oh, berarti Coba Kang. Ini nggak sampai 5 menit jadi. Serius nanti ya kita liatin. Ini udah dapat nih si logonya udah dapat. Oke, sekarang usahain ini tripod jangan ketendang ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Ini udah dapat. Oke ya, udah dapat. Berarti kita coba
Eh, ini master logonya udah dapet. Kita coba mundurin ini. Kita mundurin. Balikin dari konsep awal tadi. Oke. Nah, ini lagi-lagi harus pakai asisten. Coba, Ten. Oke. Oke, kita ngelihat di sini nih. Kita ngelihat di. Oke, turunin sedikit. Terus kebanyakan. Geser belok, tengokin kanan. Kiri. Tengokin kiri. Lagi. Kebanyakan. Terus, sip, udah. Kunci. Nah, saat kita nginstruksiin itu nggak boleh berubah tuh. Kalau misalnya itu berubah, asistennya berarti yang salah. Salah. Ya, di sini udah ya. Oke. Ini udah nyala. Kita belakang kita nyalain. Oke. Hah? Oke. Ya, ini dapat nih. Tuh, nggak gerak kan? Yang gerak tuh lightingnya. Jadi enak, ngomposnya enak banget lah. Mesti dipraktekin sekarang gitu. Iyalah, kan 5 menit doang. Kita masih ada berapa jam loh. Ini setengah jam lagi. Oh, 15 menit lagi, Ti. Sampai jam 9 kan? Biasanya sampai jam 11. Oke, dapat nih ya. Masternya dapat. Yang tadi dapat. Ini dapat. Ini dapat. Sekarang kita kompos dari 2 foto ini. Betul begitu? Betul. Kita kompos. Ini cara ngekspor gimana ya? Mus, Hah? ya, lu gitu ya? Gimana? Lu sama gitu bisa juga ekspor. Oke, kita ekspor 4 foto. Di kanan, ekspor. Langsung ke Photoshop bisa kayaknya. Ya, atau enggak editin. Oke. Ini double dong ininya. Ilmunya. Kayak yang rugi banget ya ngeluarin itu. Bonus track. Jadi Ini beruntunglah yang mengikuti malam ini. Jadi ada sesi post processingnya. Kejutan loh, ini kejutan. Bukan cuma produksinya aja sampai ke post. Oke. Enaknya kita pakai yang ini. Foto yang paling bawah, foto yang masternya kita pakai yang ini. Yang foto logonya aja. Nah, yang foto ininya kita pakai yang ini. Yang agak gelap deh. Layer.
Oke, ini udah ada 2 ya. Aduh, ini Tetap mesti share screen lagi ya. oh Tampilnya beda. stop share. Photoshop. Oke, Oke. oke, sini ya. Kita ulang ya. Ini foto masternya yang ini. Ini foto masternya. Nah, ini foto yang tadi 3 lampu itu kita pindahin ke sini. Kita pindahin, kalau misalnya mindahinnya biar nggak geser-geser, saat kita ngedrag dari sini ke sini, itu pencet shift option. Nah, posisinya akan sama. Ya, ini udah sama ya, tuh. Nah, sekarang tinggal kita masking pakai brush. Gitu. Tuh. Shadow-nya dapat, bentuk dari parfumnya juga dapat. Kalau ngebalikin lagi, ngehapus lagi, tinggal pencet X. Nah, kita sesuaikan. Nah, misal opacity-nya kita kurangin, ngehapusnya kita sedikitin lah. Ini aja opacity-nya kita kurangin. Misal kita mau ngurangin ini nih, highlight di sini nih. Kita mau ngurangin highlight di sini, kita tinggal kurangin aja. Jadi sebenarnya yang begitu itu sah ya Kang kalau di komersil, nggak harus sempurna di produksi, tapi di post processing masih bisa menolong kayak misalnya debu-debu kayak gitu ya. Iya, debu-debu. Ya, kita meminimalisir aja waktu produksinya gitu ya. Betul. Nah, ini tuh kan sebenarnya apa ya? Ngehapus tapi fotonya numpuk gitu. Misalnya ini nggak enak nih, ini hapus aja. Ini misal ya. Tapi nanti mah leukeun ya, harus leukeun ya nanti mah ya. Harus leukeun. Oh. Udah, jadi produknya stand out. Secara konsep dapet.
Udah. Tuh. Oke. Yes. Ya, 5 menit lebih dikit lah tadi. Kalau detail, Lebih dikit gitu. lebih nggak? Ada yang mencet timer nggak? Gitu. Wah, habis waktunya, Kang. Terus yang ini nih, misalnya kita lanjut, shadow-nya mau dihalusin, ya tinggal kita halusin aja. Jadi ini tidak terlalu pakai effort, mesti bikin bayangan lagi, mesti bikin shadow dari ngebras gitu. Tapi ini karena dari foto jadinya. Ditumpuk di foto secara kualitas pixel juga akan lebih bagus. Gitu guys. Terima kasih guys. Terima kasih Kak Agus. Ini dapat bonus tag. Nah. Ini seriusan gak ada yang nanya, masa sih? Aku mau nanya dong. Boleh. Ini yang nanyanya yang tentang lighting. Kalau untuk pemula, kita itu cocoknya yang mana ya? Terus kita butuh berapa lighting untuk moto produk? Kasih. Sama-sama, Caca. Caca ya? Iya. Ya. Nah, kalau misalnya lighting, sebenarnya kalau lighting flash eksternal, kayak gimana ya flash eksternal? Mati kameranya. Ini mana bisa? Oh, udah di sininya. Flash. Flash mana flash? Sebenarnya kalau misalnya buat pemula, sebenarnya nyaranin kalau misalnya buat ngarahin cahaya gitu ya, enaknya sih pakai continuous cahaya yang kayak gini nih, yang nyala terus gitu. Jadi ketahuan jatuhnya bayangan di objek itu segimana. Kalau misalnya pakai flash ini, dia kan nge-flash aja, nggak continuous. Jadi kita nggak tahu jatuhnya bayangan. Akan lebih lama sih kalau misalnya pakai ini karena mesti, oh ini jatuhnya belum yang sesuai nih, geserin lagi sampai dapat gitu. Kalau misalnya pakai continuous, pakai lampu yang nyala terus, itu kan saat digeserin ketahuan tuh perubahannya, perubahan cahayanya, perubahan jatuh bayangannya, perubahan bentuknya itu ketahuan. Nah, kalau buat misalnya foto produk, sebenarnya satu lighting pun nggak masalah, sangat aman. Kalau misalnya sekarang foto produk untuk jualan nih, orang kan nggak ngeliatin ini kayak gini, kayak kita sekarang lagi saya lakukan dengan konsep itu, orang nggak akan ngeliat, wah itu kubusnya bagus ya, fotonya gini-gini. Yang mereka lihat itu kalau misalnya produk, ya detail bajunya, kalau misalnya baju ya fashion, detail bajunya, detail jahitannya, jatuhnya si baju itu di badan orang gitu. Kan yang dilihat hanya itu. Jadi gimana tergantung tujuan. Jadi kalau misalnya itu satu lighting pun sangat cukup gitu buat motret produk. Tinggal banyakin aksesorisnya aja. Kayak gini, Ca. Ini kan bendanya mantulin cahaya nih, ngerefleksi. Jadi kalau misalnya cahayanya dari sisi sini, objeknya di tengah, butuh cahaya dari sisi sebelah berlawanannya, tinggal dipantulin aja pakai ini gitu. Pakai aksesoris tambahan yang nggak mahal lah.
Gitu, Cak. Makasih, Kang. Sama-sama. Di sini banyak master loh. Silakan. Ada lagi? Siapa lagi yang mau itu tinggal buka mic-nya aja, semua sudah saya akses terbuka. Tinggal 2 menit lagi sih ya. Enggak juga sih. Caca kalau misalnya mau tanya lagi silakan, masih boleh. Kalau misalnya punya kasus kemarin udah motret, teman-teman misalnya punya contoh, boleh nanti aku share. Nah, Silakan. kalau misalnya mau contoh, ada contoh boleh. Ya, Boleh contoh di-share. kasus. Belum ada yang nanya nih. Wah, belum ya. Ini makin pusing apa? Ini Kak Agus, Sudah jelas. Ya, ini Kak Agus sebagai pengabdi cahaya. Apa? ya. Begini nih, kalau aku ya menyikapinya begini. Wah, dengan apa ya maksudnya? Kita ngomongin teknologi ya. Udah sampai kayak gini nih gitu kan, berarti kan waduh jadi tantangan nih buat kita ya, maksudnya untuk lebih kreatif gitu. Ya. Kalau kita mundur ke belakang kan mungkin ya tetap aja kan semua itu ini akhirnya kan inspired by ya cahaya matahari gitu kan. Kebayang ya dulu gitu kan, sebelum orang membuat artificial light itu kan pasti pakai cahaya matahari. Kebayang kan ya dengan kondisinya yang enggak itu tadi apa, bisa jadi nggak konstan gitu kan ya, matahari tertutup awan nanti terbuka apa segala macam. Tapi dengan begini kan kita benar-benar bisa meng-create, jadi terbuka ya kita untuk jadi picture factory ya, pabrik gambar gitu kan. Iya, terbuka. Iya kan, kalau teman-teman mau apa ya maksudnya concern di motretan produk misalnya gitu kan ya dengan adanya teknologi yang sekarang ini sudah mendukung gitu kan. Nah, ini ya balik lagi kitanya gitu kan ya, tantangan kan sebenarnya kita untuk kreatif lagi ya, benar ya gitu ya harus ya. Kayak gini kan ini bisa ya picture factory ya, pabrik gambar gitu. Sehari wah jadi bisa ngerjain banyak banyak pemotretan gitu kan. Benar banget. Bisa banget jadi picture factory kata Kang Ruli. Karena lagi kalau kita bahas soal teknis ya, ya cuman segitu aja teknis. Udah. Kalau misalnya makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang mau masuk ke dunia fotografi, kita kenali dulu cahaya, kita sukai dulu cahaya. Saat kita udah kenal, udah suka, karakternya juga kita udah tahu, jadi kita sangat bisa gimana caranya memperlakukan cahaya itu dengan yang kita pengen gitu. Ibaratnya ya nyetir cahaya lah. Kalau soal cahaya, soal teknis, itu kan hanya dengan segitiga exposure, white balance mungkin, dan sisanya adalah gear. Itu nggak sampai 30% menurut saya. Nah, 70%-nya itu ya kreativitas. Kreativitas kita untuk membuat konsep yang mudah diterima orang, konsep yang nggak nyangka akan tervisualisasi seperti itu gitu. Yang biasanya hanya ada di imajinasi pikiran orang, ternyata bisa direalisasikan di fotografi gitu. Sebenarnya gitu, ya makanya teknis fotografi yang saya selalu bilang teknis itu bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami secara ininya ya untuk dilupakan. Itulah teknis fotografi itu untuk dilupakan. Dari tadi juga nggak ada yang nanya kan ISO speed diafragmanya berapa? Kelihatan soalnya. Jadi di Lightroom kan ada tulisan. Oh iya benar ya. Maaf. Tadi di Lightroom ada. Saya yang gaptek. Itu
Saat kita, oke, satu lagi nih tips. Kalau misalnya motret produk, kita pengen produknya jelas semua. Kalau masuk ke teknis, biasanya itu di diafragma tengah-tengah. Karena diafragma tengah-tengah itu diafragma yang paling optimal. Dari 8, 11 gitu. Itu detail dari si produk itu tuh akan tajam semua gitu sekelilingnya. Kalau misalnya di bawah itu pakai diafragma besar, yang buat bokeh-bokeh, kalau untuk produk ya resikonya tipis banget untuk misalnya yang tajam hanya logonya sama segaris tengah itu, terus makin ke samping makin soft gitu, jadi nggak terlalu tajam gitu. Itu sebenarnya pilihan. Saya tidak menyarankan, tidak mengharuskan untuk motret produk pakai diafragma tengah-tengah. Cuman optimalnya memang diafragma di tengah-tengah itu ya yang paling optimal buat motret produk, tajam semua produknya. Balik lagi ke konsep, kalau misalnya di belakangnya pengen blur nih, pengen bokeh, sebenarnya pakai diafragma besar ya bisa kalau kita ngerti dan paham tentang teknis. Kita main jarak aja antara objek dengan background gitu. Kita jauhin aja objeknya di depan banget nih. Toh kan yang namanya foto itu ilusi optik kan. Jadi orang nggak akan tahu itu jaraknya jauh atau dekat. Kalau misalnya mau munculin bokeh, tapi dengan ini tetap tajam gitu, sampai ke ujung-ujung produknya ya, siasatnya objek sama background itu agak dijauhin supaya backgroundnya ada dapat bokehnya gitu. So kalau misalnya mau nurunin, nggak masalah dengan detail, ya nurunin diafragma aja, pakai diafragma besar 4,5, 3,2 misalnya, 2,8 gitu. Itu nggak masalah juga. Kalau mau tajam semua ya kayak motret landscape gitu ya udah jelas lah. 16, 22, 11 gitu. Cuman kalau di 8 tuh enaknya kalau kita mainin jarak, depth of field-nya tetap dapet, tajamnya tetap dapet. Gitu guys. Kecuali kalau misalnya mau ada foreground nih di depan, yang zaman sekarang kan suka ada foreground tuh. Ya pakai diafragma besar yang ada bokeh-bokehnya gitu. Kan bahasa sekarang bokeh ya, depth of field. Gitu. Itu coba teman-teman yang lain. Enggak ya. Masih belum ada. Silakan. Udah lewat 6 menit nih. Ini tuh cara buat meminimalkan kerja kita di editing. Ya memang ribet saat proses pemotretan sih. Kalau misalnya kita jago di editing, ya bisa pakai cara yang konvensional yang teman-teman biasa pakai. Jadi porsi editing dengan porsi fotonya bisa 50-50, 50% diedit full, 50% lagi hasil foto gitu. Itu sih nggak masalah. Nggak ada yang salah di fotografi. Itu aja. Semua jalannya tuh tujuannya sama kok ke situ gitu. Mau belusukan lewat manapun juga sama ke situ. Kalau saya lebih suka pakai cara klasik gitu. Karena memudahkan saya untuk post processing. Tapi memang relatif lebih mahal. Dengan cara begini tuh relatif lebih mahal. Pertama kan mahal secara tenaga. Proses sebelum motretnya itu persiapannya banyak banget gitu. Ya mahal secara waktu juga mahal. Kalau misalnya kita udah di Google udah banyak nih, kubusnya udah ada di Google. Kita tinggal motret. Yang penting terang,
dimensinya dapat, udah jepret, sisanya kita digital imaging tuh itu nggak masalah juga. Cuman kan kalau saya sukanya lebih suka gini, jadi lebih lama aja. Kalau post processing tuh lebih lama di digital imaging tuh bisa seharian mungkin ngeditnya sampai dapat ke yang kita pengen gitu. Gitu sih. Didalamin dulu basic. Kang, kalau soal pembelajaran pendalaman ilmu fotografi sih menurut saya yang harus lebih didalamin itu adalah kreativitas dulu. Kita bikin konsep, kita kita ngonsep, bikin feel, cerita di foto. Pokoknya hal-hal yang non fotografisnya tuh sebaiknya dipelajarin duluan sebelum teknis. Baru teknis, habis itu udah semua bisa. Mau motret orang terbang, gimana caranya yang gampang. Mau motret benda terbang, mau motret cipratan air, mau motret apa aja bisa. Kalau kita konsepnya udah enak, kita udah latihan peka terhadap sesuatu, bisa konsep secara hal-hal yang ringan, yang ada di kehidupan sehari-hari bisa diangkat menjadi sebuah konsep yang bagus gitu. Terus kita visualkan dengan teknik yang kita punya, itu kayaknya akan lebih sempurna buat orang belajar fotografi dibanding belajar teknis dulu. Itu Kang Ruli menurut saya. Ya, sepakat menurut saya. Sepakat deh. Ini Kak Agus. Jadi kayak kita bicara apa ya, ngomongin cahaya gitu kan, tetap aja kan ya cahaya matahari sumber inspirasi gitu. Ya dengan kita senang gitu ya memperhatikan hal-hal yang otentik keseharian aja gitu ya, dari hal yang sederhana, dari cahaya bayangan yang dibentuk oleh matahari, pokoknya dari daily aja ya keseharian kita itu kan bisa jadi inspirasi bahwa oh ini bisa di-create loh gitu ya, dengan adanya maksudnya teknologi sekarang gitu kan, banyak pilihannya, ada artificial light, ada continuous light, incident light, flash. Sebenarnya kan itu tadi kan, kita bisa create itu ya tadi dengan modal kalau kita pernah lihat nih gitu kan sesuatu gitu kan, misalnya cahaya matahari itu bisa membentuk shape seperti ini, menghasilkan bayangan seperti ini. Terus dengan kita belajar lighting indoor ya, studio tuh kita bisa create itu gitu ya. Kita bisa create itu dan kita juga akan bisa itu tadi kalau kita ngomongin kreatif gitu ya kan, ya jadi ukurannya maksudnya tidak terukur gitu kan akhirnya. Ya maksudnya ini maksudnya baik gitu kalau kita mau belajar, terutama kalau kita ingin ini ya modal utama kan itu peka ya kan ya, peka terhadap cahaya ya. Ya betul Bang Ruli. Ya, itu mungkin ya dengan kita membuat konsep terus belajar lighting seperti ini gitu. Yes. Masuk ya. Putus ya. Gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Iya loh. Bayu? Emang ada Bayu ya? Ada. Mana nggak ada? Oh nggak ada ya? Tadi masuk. Tadi ada. Kalau nggak ada, apakah akan kita tutup saja? Nah. Ih, seneng. Nah. Kenapa? Masih pagi nih. Biasanya jelas. Sebenarnya sih pengen nagih nih. Ada satu sesi lagi dengan setup yang berbeda. Sebenarnya saya udah nyiapin sih sebenarnya ya.
satu konsep lagi gitu dengan setup yang berbeda. Cuman ya proses prepare-nya cukup makan Iya. waktu. Bikin boring juga pastinya. Hemat tampilan begini. Kameranya habis. Kamu baterai. Baterai kameranya habis. Pakai ini aja. Kamera sesungguhnya yang ada di laptop. Masuk kan? Dulu aja. Enggak. Nah, masuk kan? Gitu. Ini nggak ada yang mau ngomong serius nih. Bukan orang yang lebih pintar ya. Ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya dapat dari hasil belajar fotografi selama ini sih. Beberapa waktu inilah. Gitu. Ini antara pusing dan paham nih. Kayaknya sih pada paham kayaknya. Coba open mic aja semua. Jadi kalau yang ini pengen. Udah. Udah ya. Itu yang pakai topi diem-diem aja, senyum-senyum aja tuh. Ayo silakan nih, Man. Iya. Udah ada yang buka video. Ya, oke. Gimana, Kang Agus? Masih mau lanjut atau? Kalau saya sih, ya simpelnya menjawab pertanyaan yang kemarin pengen dipraktekin ya, ini loh cara saya motret gitu. Dengan apa yang saya punya tentang pengalaman melihat cahaya, membelokkan cahaya, meng-create cahaya menjadi sebuah konsep yang sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Nanti sih, nantinya gitu, untuk di fotografi, sumber cahaya itu kan sebenarnya jenis cahaya itu ada continuous dan flash. Lampu flash yang pakai listrik, lampu flash yang pakai baterai, continuous yang pakai baterai, continuous yang pakai listrik. Sebenarnya itu hanya pembagian jenis berdasarkan jenisnya. Nanti akan masuk ke aksesoris. Masuk ke aksesoris itu softbox gunanya buat apa, honeycomb gunanya buat apa, beauty dish gunanya buat apa, snoot gunanya buat apa, itu nanti akan lebih mendukung lagi ke konsep yang dipengen sama kita, ke hasil akhir dari pemotretan yang ingin kita ciptakan gitu. Terus intensitas cahayanya, satu lagi tips nih, kalau mau beli lighting continuous, diusahakan yang lumensnya besar. Yang intensitas cahayanya besar untuk mengurangi, untuk neken ISO gitu, supaya kita nggak terlalu pakai ISO tinggi untuk ngejaga kualitas. Tapi kalau misalnya kita nggak masalah dengan kualitas gambar dengan ISO tinggi, apalagi kamera sekarang kan canggih-canggih ya, ISO 12.000 pun kayaknya masih low noise gitu. Jadi aman dah untuk pakai. Nggak kayak kamera jadul, kamera yang 10 tahun, 5 tahun ke belakang yang takut pakai ISO 1600 saja udah takut gitu. Sekarang pakai ISO 12.000 gitu, kayaknya udah anteng-anteng aja. Jadi masalah kualitas gambar bisa teratasi dengan teknologi. Tapi tetap kalau misalnya karakter cahaya kita mesti pelajarin, kita mesti sukain gitu. Kayak snoot, beauty dish, octabox, softbox, strip light, itu beda-beda karakternya. Itu akan lebih ke spesifik nanti masalah teknis lighting. Cara munculin tekstur, gimana munculin bentuk gitu, ngehalusin kulit, bikin dimensi, itu menggunakan aksesoris yang tadi, diantaranya yang tadi saya sebutin sih. Cuman nggak jauh dari itu, standar reflektor, honeycomb, grid,
Banyak banget. Ini Apalagi ya? ada yang open, ada yang rasain. Boleh, Mas boleh. Yuri Tanjung, silakan. Ya, makasih Bang Agus. Ya, Bang Jul. Ya, mau tanya ini, sekalian sharing pengalaman sih ya. Boleh, boleh. Halo. Ya, Ya. mengenai lighting. Misalnya saya hanya punya satu lighting strobe ya. Kemudian satu lagi saya punya lighting continuous yang red hat gitu. Itu kan secara white balance-nya settingannya otomatis beda ya Kang. Nah, itu mengakalinya supaya gambarnya bagus itu gimana ya Kang? Gitu. Oke. Siap. Kalau kita, waktu itu saya mencoba buat ambil white balance yang tengah-tengah gitu, di antaranya tungsten sama yang strobe itu gitu. Jadi dapat cahayanya kurang maksimal gitu. Waktu itu saya coba, cuman yang benernya kira-kira kayak gimana sih Kang? Gitu. Oke, siap Bang Jul. Terima kasih. Sebenarnya cara itu juga bisa dirata-ratain white balance ya. Yeah. Cuman kayaknya cara yang paling optimal untuk dua sumber cahaya yang berbeda dengan suhu warna yang berbeda, ngakalinnya sebenarnya pakai filter. Sekarang red hat itu kan halogen ya, dan cenderung panas. Red hat itu sekitar 800 watt. Kalau misalnya kita pakaiin filter di depan red hat, mungkin akan kebakar filternya. Nah, jadi kita nyesuaiin suhu warna untuk di flashnya. Jadi si flashnya dipasangin filter orange supaya warnanya mendekati di warna red hat yang tungsten itu. Putus sinyal saya jelek. Oh, oke. Udah masuk lagi sekarang? Bang Zul? Kedengeran suara saya? Putus ya kayaknya. Putus. Itu Bang Zul ini juga nggak ada. Iya. Putus-putus. Keluar. Nah, Keluar. Apa? Mumpung tadi kan udah diceritain nih. Jadi yang ngalah itu sebenarnya lampu flashnya yang kita mesti kasih filter. Karena flash kan cenderung nggak panas kalau kita kasih filter dibanding red hat. Red hat itu teknologi lama halogen yang masih panas gitu. Kita pasangin filter di depan red hat itu nggak lama itu akan gosong si filternya, si filter birunya. Kalau misalnya kita pakai red hat kan cenderung tungsten, kita kasih filter biru buat netralin gitu. Jadi kita mending kasih filter orange di flashnya. Itu kan nanti hasilnya bakal jadi rata tuh antara red hat sama flash. Nah, buat nurunin lagi ya di white balance-nya diturunin. Jadinya rata gitu. Jadi pakai 2 step itu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kan kita paham dulu, kita memahami dulu karakter cahayanya seperti apa gitu. Jadi jalan alternatif yang bisa kita gunakan tuh yang mana? Pakai 2 step itu, jadi tetap dapat hasil yang kita inginkan gitu dengan alat yang kita punya seadanya. Gitu. Lampu belajar yang kuning, kok kuning terus ya? Ya pakaiin filter lampu belajarnya, pakaiin gel. Pakaiin filter kertas plastik mika yang di fotokopian, pakaiin plastik mika yang biru aja gitu. Kalau lampunya kuning banget gitu, pakaiin plastik mika yang biru. Jadi dia akan sedikit akan merubah lah, akan pasti merubah suhu warna. Lampu belajar yang kayak neon ya sudah biasa, maksudnya orang udah nyaman lah dengan warna yang dihasilkan oleh lampu belajar yang putih gitu. Hanya tinggal moodnya mau dikuningin atau mau dibiruin ya tinggal masuk ke white balance itu.
Gitu. Ada yang bertanya lagi? Ada Kang di chat itu ada Kang Agus kalau continuous lighting yang digunakan pakai apa? Ini apa ya mereknya? Aputur. Aperture sama itu Kang, nice foto, Oh, Aputur sama nice foto, Nice yang Photo. 100 watt. Sama Godok. Ini belang-belang. Ini belang-belang nih, sama. Si satu continuous pakai Aputur, yang gold ini pakai Nice Photo ya. Iya, Terus fill in di belakang itu pakai flash Godok. Godok. Ya campur sari. Nggak apa-apa lah. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, dari Master Rio Pertex. Oh, ini mah ngetes. Kalau lighting studio merek brown color sama Godok zaman sekarang, misal ada 200, apa ya kelebihan kekurangannya? Mang Aryo, kelebihan kekurangannya beda di harga. Beda di harga. Nah, sebenarnya kualitas ya suhu warnanya pasti beda antara brown color dengan lampu-lampu lain ya. Godox dan lain sebagainya. Karena brown color itu fokus di lighting dari dulu, dari zaman saya belum lahir, mungkin dari Kang Ruli masih kecil juga brown color udah ada gitu ya Kang ya. Jadi dia salah satu senior pelopor di dunia fotografi khususnya lighting. Alatnya tahan lama, kualitas barangnya bagus, sesuai lah sama harganya gitu. Cuman untuk era sekarang tidak value for money gitu. Brown color itu sudah tidak value for money. Sudah bisa disaingi, sudah bisa didapat hasil gambarnya dengan Godox yang harganya jauh lebih murah lah dari brown color. Ada 200 gitu yang tadi disebutin sama Om Aryo. Gitu. Kelebihannya aksesoris brown color itu banyak. Elemen penyusun dari si aksesorisnya itu pun barang-barang yang kualitasnya terpilih dan bagus gitu. Perhitungan antara sudut pantul, nah ini masuk ke fisika nih. Perhitungan antara sudut pantul misalnya dari softbox-nya brown color gitu, sama yang lain itu, ya dia dari bahan pantulnya, aluminium foilnya, filter penyebar lightingnya, jenis lightingnya, voltasenya, itu semua beda banget sama lampu-lampu Cina color. Gitu. Kalau Cina color sekarang kan kualitas berjalan bersamaan dengan kuantitas gitu ya. Ada 200 Godox yang sekarang harganya 2 jutaan kalau nggak salah ya. Nggak tahu deh. Tapi bagus gitu. Sebenarnya tinggal kitanya aja mensiasati itu untuk dapetin hasil yang kita inginkan dengan menghalalkan segala cara. Di dunia fotografi mah menghalalkan segala cara untuk secara teknis ya. Yang penting mah hasilnya sama, ya nggak apa-apa, dan nggak dosa ini gitu. Kecuali di hubungan dengan yang pencipta ya janganlah menghalalkan segala cara. Gitu. Ada lagi yang mau open mic? Silakan. Masih adakah yang mau bertanya atau sharing ilmu? Boleh juga. Iya, sharing dong. Ada yang sharing nih ah. Oh, sama-sama Bang Jul.
Mudah-mudahan jawabannya tadi lengkap ya, nggak kepotong-potong Bang Jul. Gitu. Kalau lanjutannya nanti creative writing selanjutnya enaknya apa, Kang Agus? Nah, langsung ditantang. dong. Iya dong. Jadi ini harus berkelanjutan kan? Oke. Ya, tinggal di request aja lah creative writing yang selanjutnya apa. Tuh, Soalnya sebenarnya gini, benda itu benda kalau dari foto produk ya, benda mantul cahaya, gimana cara memperlakukannya itu beda dengan benda yang menyerap cahaya. Gitu. Kalau simpelnya, clue-nya, benda yang memantulkan cahaya itu jangan untuk dapetin bentuk yang tetap, refleksinya aman, itu si lighting itu jangan langsung direct ke si benda. Itu harus pakai diffuser. Gitu, simpelnya. Kalau misalnya ini bendanya nih. Ini kan mantul banget nih. Ini lipstick. Lipstick bukan ya? Oh, serum. Ini mantul banget. Kalau misalnya kita motret ini, seal flash-nya langsung mengarah ke dia. Pantulan cahayanya itu akan keluar di sini. Pantulan-pantulan cahayanya itu akan keluar, pasti. Karena benda reflektif gitu. Secara ini sifatnya reflektif. Nah, cara memperlakukan benda ini dengan benda yang menyerap cahaya itu beda. Pasti akan lebih mudah motret benda yang menyerap cahaya. Itu mudah. Pakai satu lampu. Itu pun enggak. Kalau ini enak. Kalau ini sebenarnya simpelnya jangan si cahayanya itu langsung ngarahin ke sini. Harus ada perantara, harus ada diffuser lagi yang nutupin dia supaya refleksinya reflektif. Si benda ini tidak merefleksi apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia bulat, reflektornya si kain reflektornya itu bentuknya harus bulat juga. Ngebuletin dia. Sisain aja buat lensa. Gitu, buat bolong lensa. Bolongin buat lensa, buat masuk ke situ. Nah, kita motret deh. Nah, cahaya mau dari manapun, dia nggak akan kepantul. Tipsnya gitu sih kalau benda reflektif. Kalau hubungannya dengan komersil, hubungannya dengan bentuk dari si benda ini gitu, itu jangan motret direct flash, direct continuous, tapi harus difilter lagi pakai kain apa ya, kain satin ya. Kain softbox tuh kalau beli kain satin kalau nggak salah gitu, beli meteran murah. Jadi si kain itu bisa ngediffuse. Atau kalau mau multifungsi beli reflektor yang bulat itu kan dia ada yang silver, ada yang kuning, ada yang gold. Nah dalamnya itu bisa dibuka sarungnya jadi reflektor itu. Jadi diffuser, maaf. Jadi nyaring cahaya. Gitu. Mas Ges dan semua hatur nuhun pisan ya, mau pamit dulu. Wah, mau bobo. Siap Panto, dadah, makasih Panto. Sama-sama. Gitu. Ada lagi? Pokoknya nggak akan habis sih kalau bahas tentang cahaya. Oke, berarti kita tunggu creative lighting ketiga ya, Kang? Boleh. Creative lighting ketiga boleh. Mau model, boleh. Mau komposit lagi, boleh. Strobis kali ya? Strobis, boleh. Strobis. Boleh, kalau ditambahin.
Kalau enggak kita tutup ya. Ini yang konklusi ya. Konklusi. Ya, sok Kang Rul ya dikonklusiin. Bagus. Kalau saya sih lebih menagih episode yang ketiga nanti. Oh, dari saya mah sebenarnya fotografi itu gampang, mudah. Kalau diukur secara teknis gitu ya. Yang kita akan terus belajar sampai nanti itu hal non fotografisnya. Yang akan terus berkembang itu hal non fotografisnya. Persepsi kita akan berkembang, imajinasi kita akan berkembang sesuai dengan pikiran kita masa lampau, referensi apa yang kita lihat di masa lalu gitu ya. Untuk teknis fotografinya mah sebenarnya gitu-gitu aja lah. Secara ini, kalau misalnya kita sudah menguasai teknis fotografi, secara teknis foto yang dibuat oleh master fotografi yang ada, itu kita bisa tiru, itu bisa kita buat secara sama gitu dengan mereka, tapi pastikan penghargaannya akan beda, akan lebih dihargai mereka sebagai master fotografi dibanding kita gitu. Walaupun hasilnya sama kalau dibandingin gitu, secara teknis. Tapi mereka punya pengalaman lebih dari itu. Hal non teknisnya yang mereka, yang kita nggak akan bisa. Mungkin yang kita pasti akan selalu kejar-kejaran dengan orang pendahulu kita di fotografi. Jadi cahaya itu balik lagi ke creative lighting ya, konklusinya itu ya pahami, sukai sama cahaya itu, pahami karakternya, pahami jenisnya, pahami yang lain-lainnya, supaya kita bisa mengendalikan dia secara penuh. Kita bisa ngeremot dia secara penuh. Kita pengen dia keras, ya kita tahu gimana cara buat dia keras. Kita pengen dia lembut, kita tahu gimana caranya buat dia lembut gitu. Kurang lebih gitu sih. Kita latihannya kita lihat di luar, kita lebih sering ngelihat cahaya yang jatuh ke setiap benda gitu. Bentuknya akan berubah atau tidak. Secara bentuk itu cahaya itu sangat mempengaruhi bentuk dari sebuah benda. Dari depan bentuknya akan gimana, dari samping bentuknya akan gimana. Cahaya 45 derajat ke objek itu nanti bentuknya akan gimana, jatuh bayangannya seperti apa. Kalau kita resapi, kita pahami itu sebenarnya asik juga loh. Oh ini bentuknya kok jadi berubah ya si pohon ini ya, kalau mataharinya di jam 10. Oh bentuknya berubah ya matahari di jam 12 gitu. Di jam 3, di jam 5 gitu bentuknya akan berubah. Nah, ya saya dulu belajarnya yang saya pelajari dari guru-guru saya di fotografi itu memahami objek yang tidak terhalangi, misal di lapangan gitu ya, di sebuah area luas, kita simpan benda, kita coba jadi orang gila, seharian full, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, kita coba pahami satu benda itulah. Itu pasti setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap jam, setiap beberapa jam itu bentuknya akan berubah. Nah kita bisa gitu memahami cahaya. Terus ketutup awan jadinya kayak gimana, tanpa ada awan jadinya kayak gimana, terus kepantul jadinya kayak gimana. Itu seru. Jadi kita bisa melihat bentuk-bentuk yang berbeda dari satu benda yang sama yang dipengaruhi oleh cahaya. Itu kali Kang Rul ya. Siap. Oke. Terima kasih Kak Agus. Sama-sama Kang Rul. Oke. Ya. Nah, Kang Rul udah? Udah. Baik, berarti sesi Baik. Baik, sesi malam ini kita tutup ya. Mau foto bareng nggak? Mau selfie dulu? Mau. Selfie dong, selfie. Mau dong. Boleh dibuka teman-teman videonya. Sebentar. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, boleh dibuka untuk ya. Biar bisa selfie bareng.
Silakan, masih ditunggu. Cuma satu slide ini kayaknya. Ya, ya. Ya. Satu slide aja. Siap. Ini masih ada nih, alhamdulillah nambah lagi ilmu seputar creative lighting. Nuhun Kang Agus, nuhun Edukro, sami-sami, sukses terus buat berkarya dan memberi edukasi yang sangat bermanfaat seperti ini. Bagi saya yang pemula banget, ini sangat luar biasa. Ada bonus editing. So, surprise ya, surprise. Ada. Ya bahasa Sundana, Sunda lekoh ya. Jaba ada bonus editing, ada. Benar. Kang Rilo, Sunda pisan euy. Di Bandung. Ayo, satu, lihat kamera ya. 1, 2. Satu kali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya. Keluar. Terima kasih yang sudah dari episode pertama sampai episode ke-14. Sampai jumpa di episode 15 dan seterusnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Creative Lighting, juga bisa berkembang lagi ya Kang Agus. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah. Hati-hati di jalan. Siapa yang di jalan? Ya, ada. Ya.